Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Yang mana di tahun lalu ada di antara rekan-rekan kita yang ikut hadir di masjid yang mulia ini, tetapi tahun ini tidak bisa membersamai kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini kita disampaikan di bulan Ramadan. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang beruntung dengan mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar, dan kita diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwa kehidupan seorang mukmin senantiasa berputar antara syukur dan sabar. Setiap manusia yang hidup di dunia, maka dia akan mengalami fase-fase bahagia dan dia akan melewati masa-masa berduka. Ketika dia berada pada masa kejayaan, pada masa kebahagiaan, maka hendaknya dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia berada di titik yang terendah, di kondisi yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Dan tidak ada orang yang berada dalam kondisi syukur dan sabar kecuali dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan urusan orang-orang yang beriman. Semua urusan yang menimpa mereka adalah kebaikan bagi mereka. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada orang yang senantiasa baik urusannya kecuali dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, in asabathu sarra'u syakara fakana khairul lah. Apabila dia mendapatkan kebaikan, seorang mukmin mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, maka dia bersyukur, fakana khairal lahu, dan syukur itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairal lahu, dan ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan perkara yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar, dan sabar itu baik untuknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata sabar dalam Al-Quran di 90 tempat. Allah sering mengulang innallaha ma'as sabirin wa basyiris sabirin. Kata sabar dalam Al-Quran itu terulang sampai 90 kali penyebutan. Ini menunjukkan pentingnya kesabaran bagi diri seorang muslim, bagi diri orang-orang yang beriman. Sabar secara bahasa artinya adalah al-habsu, yaitu menahan diri. Ketika seorang mendapatkan perkara yang tidak menyenangkan, perkara yang tidak membahagiakan, maka dia bersabar. Artinya dia menahan dirinya dari mengucapkan perkara yang tercela, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mulia. Ditahan diri dari melakukan hal-hal yang semacam itu, maka itu adalah inti dari kesabaran. Dan kita tahu bahwasannya kesabaran itu masuk di 3 aspeknya. As-sabru habsun nafsi ala ta'atillah. Kesabaran di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang melakukan ibadah, salat, baca Al-Qur'an, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya membutuhkan kesabaran. Karena rata-rata
ibadah, ketaatan itu berlawanan dengan keinginan syahwat manusia. Wa habsuha an maksiatillah, dan menahan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah, karena biasanya kemaksiatan adalah perkara yang disenangi oleh jiwa. Wa habsuha an taskhati min aqdarillah, dan yang ketiga adalah bersabar, menahan diri dari marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar para jamaah rahimani wa rahimakumullah terasa berat dan pahit di awalnya, tapi ketika seorang menapaki, melewati, maka pada ujungnya akan manis di akhirnya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, as-sabru mithlu ismihi, sabar itu seperti namanya. Murrun madzaqatuhu, pahit di awalnya, pahit rasanya. Lakin awaqibuhu ahla minal asal, tapi akibatnya, kesudahannya itu lebih manis daripada madu. Ketika ada dua orang yang berseteru, kemudian kedua belah pihak tidak ada yang menahan diri, semuanya melampiaskan emosinya, maka yang ada adalah kerusakan, yang ada adalah kemarahan, kemurkaan, dan berbagai keburukan-keburukan yang lainnya. Akan tapi ketika salah satunya menahan diri, apalagi kedua belah pihak menahan diri mereka, maka yang ada adalah saling memaafkan, yang ada adalah saling meridhoi, dan itu berujung dengan kebaikan. Kesabaran pahit di awalnya, berat rasanya, akan tapi dia berujung dengan kebaikan yang luar biasa. Sabar merupakan cahaya yang akan menerangi hati manusia. Kata Nabi SAW tentang kesabaran, as-sabru diyaun, sabar adalah cahaya. Ketika seorang mendapatkan musibah, mendapatkan permasalahan, itu semacam himpitan, sehingga hatinya menjadi sesak, dadanya menjadi sempit, dia tidak nyaman. Tapi ketika dia memiliki kesabaran, maka seolah-olah hati itu menjadi terang, masalah yang berat menjadi ringan, panjangnya jarak menjadi dekat, karena dia memiliki kesabaran. As-sabru diyaun, kesabaran adalah cahaya, sedangkan keluhan itu seperti kegelapan. Bahkan seorang tidak akan mencapai kemenangan, tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan kecuali diiringi dengan kesabaran. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Annan nasra ma'as sabri", sesungguhnya pertolongan, kemenangan ma'as sabri, bersama dengan kesabaran. Ketika seorang mendapatkan permasalahan, dia minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus sadar bahwa pertolongan itu tidak akan langsung datang, tapi butuh waktu pertolongan itu datang. Sehingga kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Nabi SAW, kita tahu beliau terpaksa keluar dari kota Makkah di tahun 1 Hijriah. Baru mendapatkan kemenangan 8 tahun setelah itu, yaitu ketika kejadian Fathu Makkah. Beliau harus merintis dakwah dari awal. Beliau harus membangun peradaban di Madinah, sampai pada saatnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Fathu Makkah, sehingga beliau datang untuk menaklukkan negeri Makkah dan menguasai negeri Makkah sehingga menjadi negeri Islam. 8 tahun beliau menunggunya, tidak langsung. Itu sekali berNabi SAW yang memiliki jawami'ul kalim, yang bisa membelah rembulan, yang memiliki mukjizat yang luar biasa. Kemenangan baru dirasakan 8 tahun setelah beliau meninggalkan kota Makkah yang mulia. Innan nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Siapa yang ingin mendapatkan kemenangan, maka dia harus bersabar. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan tentang bulan Ramadan, disebutkan dalam riwayat dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan dari Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dalam sunannya, ketika beliau menyebut tentang bulan Ramadan,
maka beliau mengatakan syahrus sabr, Ramadan adalah bulan kesabaran. Maka ini menjadi menarik untuk kita, karena kita tahu kesabaran manusia berbeda-beda. Ada orang yang bisa bersabar dengan ucapan celaan orang lain, tapi dia tidak bisa bersabar dengan hartanya yang hilang. Seorang bisa bersabar dengan kemarahan rekannya, tapi dia tidak bisa bersabar dengan celaan, cacian dari tetangganya. Kita tahu bahwasanya sabar itu bertingkat-tingkat. Sabar satu orang dengan yang lainnya berbeda. Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya melatih dirinya untuk senantiasa meningkatkan kesabarannya, sehingga dia berada pada titik yang luar biasa, titik yang mana orang lain tidak mampu bersabar kecuali bagi orang-orang yang sudah terlatih kesabarannya. Lihatlah Nabi SAW, beliau adalah seorang nabi. Beliau berdakwah di Makkah, diusir. Beliau datang ke Taif untuk mendakwakan Islam, dilempari dengan batu. Kalaulah beliau SAW bukanlah orang yang bersabar, dan datang tawaran dari malaikat penjaga gunung untuk menimpakan gunung ke penduduk Taif, kalau beliau bukan orang yang bersabar, maka beliau akan segera mengaminkan untuk menimpakan musibah, menghancurkan negeri Taif, sehingga Taif tidak pernah dikenal dalam peta dunia. Tapi beliau adalah orang yang bersabar. Ketika ditawari untuk menghancurkan Taif dengan perlakuan yang sedemikian rupa, seorang nabi yang mulia, ia akan mengetuk pintu surga yang demikian utamanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dilempari batu oleh kaumnya, bahkan oleh anak-anak kecil. Tapi beliau mengatakan dengan tegarnya, aku berharap dari mereka, dari penduduk Taif, akan ada orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya. Ini menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Kita tahu di ketika perang Uhud tahun 3 Hijriah, Nabi SAW sempat diisukan meninggal dunia di Uhud. Beliau wafat di Uhud karena serangan balik dari Khalid bin Walid. Pasukan kocar kacir, berantakan. Bahkan sahabat berjuang untuk mengambil alih perhatian agar orang-orang kufar tidak menyerang Nabi SAW. Terbunuhlah Mus'ab bin Umair, terbunuhlah banyak sahabat-sahabat Nabi, Hanzalah dan yang lainnya. Semuanya berjuang dan Nabi SAW bersabar. Kalau seandainya Nabi tidak bersabar dengan kondisi luka yang luar biasa, maka Nabi bisa minta kepada Allah untuk menghancurkan penduduk Makkah dan tidak ada lagi cerita Islam di sana. Tapi lihatlah bagaimana kesabaran Nabi SAW. Beliau tetap berusaha untuk menyeru manusia, mengajak manusia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun celaan, cacian, bahkan ancaman pembunuhan itu diberikan kepada beliau SAW. Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya dia melatih dirinya untuk senantiasa meningkatkan kesabarannya. Kata Nabi SAW, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang senantiasa melatih dirinya untuk bersabar, menahan diri ketika mendapatkan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, yusabbirhullah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesabaran kepadanya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan. Angkatkan bapaknya, saudara laki-lakinya, bahkan suaminya ke medan Uhud, dan semuanya terbunuh di medan Uhud. Maka ketika dia mendengar Nabi selamat, dia mengatakan kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah yang menimpaku, ketika mendengar engkau selamat, maka itu menjadi ringan. Jadi kesabaran yang menjadikan ringannya beban dan musibah kehidupan. Ketika ada seorang yang merasakan himpitan ekonomi, dia tidak memiliki banyak harta, bahkan makanannya ala kadarnya, tapi ketika yang ada dalam hatinya adalah sabar, ini adalah ujian, ini akan meningkatkan derajat, ini akan menjadikan beratnya timbangan kebaikan pada hari kiamat. Maka keyakinan semacam itu menjadikan makanan yang sederhana menjadi luar biasa dibandingkan dengan orang yang menggerutu,
yang mengeluh dan selalu menyalahkan keadaan. Sehingga kesabaran luar biasa, kondisi yang berat menjadi nikmat ketika seorang memiliki hati yang penyabar. Kita bayangkan kalaulah ada seorang anak yang mana hidup di bawah orang tua yang secara harta tidak terlalu kaya, tapi dia adalah anak yang penurut dan penyabar, maka orang tua menjadi nyaman. Lihatlah bagaimana Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan perintah untuk menyembelihnya, maka Nabi Ismail dengan tegar mengatakan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Rabbmu kepadamu, wahai bapakku, dan engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Karena kalau Nabi Ismail tidak bersabar, maka akan kabur, akan pergi meninggalkan bapaknya. Tapi Nabi Ismail bersabar, di mana dia ditidurkan, dibaringkan, kemudian akan disembelih oleh bapaknya, dia tetap diam dan bersabar. Ini menunjukkan kesabaran adalah sesuatu yang mulia. Kesabaran adalah sesuatu yang luas. Kondisi yang semacam itu, dia akan disembelih oleh orang tuanya, dia pun tetap bersabar. Dan bayangkan kalau kesabaran itu ada pada diri kita, ada dalam diri keluarga kita, anak-anak kita, dan dunia terus berputar. Tidak mungkin seorang selalu jaya, akan ada masa di bawah. Dan di saat itulah kesabaran menjadi sangat berharga. Orang akan merasakan kesabaran ketika datang musibah, ketika tidak memiliki harta, ketika kondisi manusia menjauhinya, maka disitulah kesabaran dituntut. Siapa yang terlatih dengan kesabaran yang level tinggi, dia akan berbahagia. Dan siapa yang tidak terlatih, maka musibah dan permasalahannya semakin terasa berat baginya. Maka sebagaimana disebutkan oleh Nabi tadi tentang bulan Ramadan, yaitu bulan kesabaran, ada beberapa bentuk kesabaran yang dilatih di bulan Ramadan yang mulia ini, yang semoga kita bisa melewatinya, dan selepas bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang penyabar, sehingga kita memiliki mental karakter yang luar biasa, karakter yang tidak mudah mengeluh, karakter yang tidak pernah berputus asa, karena sabar dan yakin dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk kesabaran yang dilatih di bulan Ramadan adalah kesabaran di dalam melakukan ketaatan. Kita tahu bahwasanya Ramadan adalah bulan beramal. Banyak sekali amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan. Dan rata-rata amalan kebaikan, amalan ketaatan itu berseberangan dengan kecenderungan jiwa manusia. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makari. Diliputi neraka dengan syahwat, dengan sesuatu yang sesuai dengan keinginan nafsu manusia. Wa hujibatil jannatu bil makari, dan diliputi surga dengan perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Maka di antara amalan yang perlu dilakukan, salah satunya adalah melakukan sahur. Kita tahu sahur dilakukan sebelum subuh, sebelum fajar. Artinya seorang harus bangun ketika kantuk menyelimuti, ketika rasa berat untuk bangun itu menghinggapi. Yang enak adalah tidur saat itu. Tapi di dalam Islam, sahur menjadi ibadah, pembeda antara puasanya orang-orang Islam dengan puasanya orang-orang Ahlul Kitab. Sahur, orang yang melakukan sahur maka mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya. Dan seorang harus bangun di sana. Sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik dan juga Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sahur bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila shalah. Kemudian kami bangkit melakukan salat subuh. Qultu kam kana bainal adhani was sahur? Berapa jarak antara adzan subuh dengan sahur? Qala qadru 50 ayat, sekitar 50 ayat. Artinya seorang harus menyiapkan makannya, dia harus makan ya, di tengah-tengah di hari-hari biasa mungkin dia istirahat, dia tidur.
Maka ketaatan yang semacam ini dilatih. Dan itu bukan hanya 1-2 hari, tapi dilatih sepanjang 1 bulan. Kita harus melawan kantuk. Kita harus makan yang mungkin kondisi kita tidak ingin makan saat itu. Kita belum lapar saat itu. Tapi karena kita tahu ini adalah syariat Islam, ini adalah amalan yang mendatangkan keridhaan Allah Rabb, pencipta seluruh alam, maka kita pun makan, kita pun bangun, karena kita ingin menunjukkan ubudiyah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu di bulan Ramadan adalah bulan Qiyamul Lail, ada tarawih yang cukup panjang, bulan membaca Al-Quran, dan berbagai amalan-amalan yang lainnya yang secara umum semuanya berlawanan dengan jiwa manusia. Jadi jangan kaget kalau tarawih yang rame itu tarawih yang cepat selesai, bukan tarawih yang panjang, bukan. Rata-rata yang rame itu yang cepat selesai. Karena kembali lagi, jiwa manusia itu berat ketika melakukan ketaatan. Dan itu kita dilatih di bulan Ramadan. Kita harus berdiri, qiyam, untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun, yang bangkit untuk melakukan salat tarawih, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan banyak lagi amalan-amalan yang lainnya yang secara umum di bulan Ramadan ini kita melawan nafsu kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga harapannya setelah Ramadan, kalau hanya witir yang 3 rakaat, setelah Ramadan nanti menjadi ringan, karena kita sudah terbiasa tarawih 1 jam 11 rakaat. Sehingga harapannya bagi yang belum terbiasa witir, setelah Ramadan witir menjadi kebiasaan. Bahkan kita tahu dalam madhab Maliki, witir itu dianggap wajib, bukan sunnah muakkadah. Jadi orang-orang yang bermadhab Maliki, mereka akan sangat menjaga witir sebelum mereka tidur malam. Dan semoga kita terlatih untuk melakukan hal yang demikian. Demikian pula membaca Al-Quran dan yang lainnya, yang kalau di luar Ramadan jumlahnya tidak sebanyak bulan ini, maka harapannya kita tidak pernah absen dalam 1 hari, kecuali kita membaca Al-Quranul Karim yang mulia. Dan semuanya dilatih di bulan Ramadan. Kemudian bentuk kesabaran yang kedua yang dilatih di bulan yang mulia ini adalah kesabaran di dalam menghadapi ujian lapar. Kita tahu dunia adalah darul ibtila, tempat ujian. Dan di antara bentuk ujian yang Allah berikan kepada manusia adalah ujian berupa kelaparan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, "Walanabluwannakum." Allah sebutkan dengan lam dan nun taukidnya. "Walanabluwannakum." Sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Apa bentuk ujiannya? Bisyai'in minal khawfi, sedikit dari rasa ketakutan. Walju, dari rasa lapar. Akan ada fase orang yang lapar, nggak ada makanan, nggak ada yang bisa dimakan. Mungkin sedang paceklik, mungkin sedang tidak punya. Sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka di bulan Ramadan yang mulia ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim dilatih untuk bersabar dalam menahan, menghadapi perihnya lapar dan beratnya dahaga, beratnya haus. Apalagi di musim yang panas. Kita tahu bahwa seandainya kita punya makanan di rumah kita, di kulkas kita, tapi kita bersabar tidak mengkonsumsinya sampai kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memakannya, yaitu ketika berkumandang azan maghrib nantinya. Jadi ini merupakan bentuk kesabaran. Bagaimana kalau nanti ada kondisi yang semacam itu, maka seorang muslim lebih tahan banting. Ketika makanan tidak ada, atau mungkin menunya tidak sesuai dengan selera, maka dia lebih bisa bersabar. Bukan keluhan dan gerutuan yang dikedepankan, tapi kesabaran dan sifat mulia yang ditunjukkan. Dan itu kita dilatih di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan dia tinggalkan makannya karena aku. Dia punya istri yang halal, dia punya makanan di rumah yang bisa dia makan, tapi semuanya ditinggalkan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesabaran yang kedua
adalah kesabaran di dalam menghadapi ujian lapar. Kemudian kesabaran yang ketiga yang kita dilatih di bulan Ramadan ini adalah kesabaran dalam mencari makanan halal. Kita tahu kehalalan makanan sangat berpengaruh pada jiwa seorang muslim, bahkan dalam doanya seorang muslim. Kita tahu Nabi SAW pernah menceritakan ada seorang yang dia melakukan safar, yang dia kusut rambutnya, berdebu pakaiannya, yamuddu yadaihi ila sama, kemudian dia angkat tangannya ke langit dan dia mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi ya Rabbi, aku mohon kepadamu begini dan begitu. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram, makanan dan dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan? Kita tahu bahwa orang yang safar adalah salah satu sebab mustajabnya doa. Kata Nabi SAW, salatu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajab, yang tidak ada keraguan akan kemustajabannya. Wa dzakara minha da'watul musafir. Dan diantaranya adalah doanya orang yang halal. Kita tidak memakannya kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atimmu tsumma atimmu siyama ilal lail. Sempurnakan puasa kalian sampai malam. Maka kalau sudah selesai bulan Ramadan, harusnya kita lebih bisa bersabar untuk mencari, selektif dalam mencari makanan, minuman dan rizki yang halal. Kalaulah makanan yang halal di rumah kita saja kita tidak mengkonsumsinya karena kita tahu kita menahan diri, maka tentunya nanti selepas Ramadan jangan sampai ada makanan yang haram yang masuk ke dalam rumah kita dan berbagai hal yang lainnya. Maka kesabaran kita di dalam bulan Ramadan semoga melahirkan kesabaran untuk mencari sesuatu yang benar-benar halal untuk kita. Sehingga seorang muslim dan muslimah tidak hanya dia mencari makan, tidak hanya dia mencari uang, tapi yang dipertimbangkan apakah makanan itu halal baginya. Apakah uang itu didapatkan dari cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar zat dan fisiknya, tapi di balik itu kehalalannya yang ini lebih kita utamakan. Dan ingat, kehalalan makanan bahkan harta tidak hanya dalam zatnya, tapi juga cara memperolehnya. Uang 100.000 secara angka, secara fisik itu bisa menjadi haram ketika didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal, dengan cara mencuri, dengan cara korupsi dan yang lainnya. Maka itu menjadi haram meskipun zatnya asalnya adalah halal. Kemudian yang keempat, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara kesabaran yang dilatih di bulan Ramadan yang mulia ini adalah kesabaran di dalam menahan kemarahan. Kita tahu orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam perkelahian. Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan 5-10 musuhnya. Bukan itu orang yang kuat, kata Nabi. Akan tapi orang yang kuat, orang yang perkasa adalah orang yang mampu merobohkan musuhnya dalam perkelahian. Bukanlah orang yang bisa mengalahkan orang-orang yang menyerangnya. Akan tapi kata Nabi, innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Akan tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia berada dalam emosi dan kemarahannya. Dia bisa mengontrol ucapannya, dia tetap mengontrol tindakannya, tidak sampai melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Dan ini bukan hal yang sederhana. Karena ketika seorang emosi marah, dia cenderung mengeluarkan apa yang ada di hatinya. Ucapannya tidak terkontrol, perbuatannya tidak terkendali, dan itu menunjukkan dia lemah. Dia tidak mampu mengendalikan kemarahan. Lihatlah bagaimana Nabi SAW melatih kita untuk menahan emosi kita di bulan Ramadan yang mulia. Kata Nabi, idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila kalian telah berada di hari puasa kalian,
kalian berada di bulan Ramadan, fala yarfuth, jangan mengatakan kata-kata rafath, kata-kata yang kotor. Wala yaskhab, janganlah kalian bertengkar. Wa in fa in syabau ahadun aw qatalahu, kalau ada yang mencelanya, yang menghinanya, yang mengejeknya, yang merendahkan dia, yang dia mampu melawannya, falyakul inni mru'un sha'im, katakan aku ini orang yang sedang puasa. Aku bisa membalas dia, aku bisa membantahnya, aku bisa melawan orang ini. Tapi dikatakan inni mru'un sha'im, ingat saya sedang puasa. Kalaulah hal yang demikian saja kita dilatih oleh Nabi, kita dilatih untuk mengendalikan emosi dan kemarahan, maka seharusnya 30 hari emosi seorang muslim terkontrol. Kita tahu Nabi SAW seorang manusia yang mulia. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa dalam menjaga, mengontrol emosinya. Beliau adalah manusia yang mulia, yang beliau bisa bersabar atas perlakuan buruk kaumnya. Tapi ada saat beliau marah, tapi kemarahan yang diletakkan pada tempatnya. Kita tahu Nabi SAW pernah, ketika ada seorang sahabatnya yang datang, yang dia diutus menjadi seorang pemungut atau penarik zakat, ya. Kemudian disebutkan bahwa wahai Rasulullah, ini adalah untuk zakat, ini untukku. Beliau marah besar. Kemudian beliau naik di atas mimbar dan menyebutkan sabdanya dengan luar biasa. Kita tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib sempat ingin mempoligami putrinya, mempoligami istrinya, itu putri Nabi SAW, Fatimah, dengan dengan putri dari seorang yang non muslim, orang kufar. Maka Nabi marah dan beliau naik ke atas mimbar. Ada banyak hal yang menjadikan beliau mengeluarkan kemarahannya, tapi lihat kemarahan yang tepat pada tempatnya, pada saatnya. Kita tahu di antara sahabat yang pernah mendapatkan kemarahan Nabi SAW adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah seorang pemuda yang di usia belum genap 20 tahun beliau menjadi jenderal besar perang, pemimpin besar, komandan besar peperangan, dan pulang dengan membawa kemenangan, bukan kekalahan, menang dia dalam perangnya itu. Sedangkan di belakangnya ada para sahabat-sahabat senior. Usamah bin Zaid melakukan satu kesalahan. Ketika di perang sedang berkecamuk, musuh terjepit di hadapannya. Ketika akan dibunuh, dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka Usamah bin Zaid, dia tetap menusuk musuh itu, dan berita itu sampai kepada Nabi SAW. Maka dipanggil Usamah bin Zaid. Wahai Usamah, apa yang engkau akan katakan dengan kalimat la ilaha illallah? Engkau membunuh seorang yang secara zahir dia seorang muslim. Kata Usamah, wahai Rasulullah, dia mengatakan itu karena dia takut dengan tombakku. Dia mengucapkan karena terjepit, wahai Rasulullah. Maka kata Nabi, wahai Usamah, apakah kau telah belah dadanya dan itu alasan dia? Kenapa engkau tidak berhenti dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Dimarahi Usamah bin Zaid oleh Nabi SAW, sampai dikatakan apa? Seandainya waktu itu, kata Usamah bin Zaid, aku belum masuk Islam, maka niscaya aku akan mengucapkan syahadat masuk Islam. Kita tahu seorang yang dalam kondisi kufur, dia masuk Islam, semua dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Usamah bin Zaid berpikir membunuh orang ini, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini, itu dosa yang sangat besar sekali. Sampai Nabi marah yang luar biasa. Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang terjadi setelah itu para jemaah? Ketika terjadi kecamuk perang Siffin tahun 37 Hijriah. Tahun 36 Hijriah, perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang terbunuh ketika itu di kalangan kaum muslimin. Jumlahnya sangat banyak sekali. Banyak, puluhan, sekitar 70-an ya kalau tidak salah, yang terbunuh di kalangan dari dua belah pihak dari kalangan kaum muslimin, dan perang terjadi selama 3 bulan. Ada sahabat yang berada di kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan, seperti Amr bin Al-As dan juga putranya Abdullah bin Amr bin Al-As. Ada yang berada di kubunya Ali bin Abi Thalib seperti Ammar bin Yasir. Dan begitulah para sahabat. Ada yang berada di kubunya Ali bin Abi Thalib, dan ada yang berada di kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini perang antar kaum muslimin. Maka datanglah seorang kepada Usamah bin Zaid, dan Usamah bin Zaid tidak ikut dalam perang itu. Ketika ditawari, Usamah, engkau adalah seorang yang ikut dalam peperangan.
Maka ketika perang Siffin ini, 3 bulan perang ini belum selesai, di manakah engkau berdiri? Apakah engkau ikut di kubunya Ali bin Abi Thalib, atau engkau berada di oposisinya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan? Apa kata Usama bin Zaid? Dia katakan, ketahuilah, aku dulu pernah membunuh orang yang barusan dia mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah marah besar. Maka bagaimana hari ini aku bisa berperang menghadapi para sahabat-sahabat besar yang mereka telah lama mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kejadian itu, kemarahan Nabi itu menjadikan Usama selamat dari fitnah perang Siffin radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah dimarahi oleh Nabi gara-gara Umar membuka kitab Taurat. Wahai Umar, apakah engkau tidak cukup dengan Al-Quran sehingga engkau buka kitab Taurat itu? Umar, tinggalkan. Sekali berumar, ketika mendapatkan teguran, maka beliau pun kembali. Intinya mengingatkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang mulia bukan orang yang tidak bisa marah, tapi beliau tahu kepada siapa dan kapan marah itu harus dikeluarkan. Kemudian yang terakhir, di antara bentuk kesabaran yang dilatih di bulan Ramadan adalah kesabaran di dalam kejujuran. Kejujuran adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Sifat jujur ini adalah sifat yang mulia, yang akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Sedangkan sifat dusta akan menyeret pelakunya ke dalam jurang neraka. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan mengantarkan ke dalam surga. Wa innar rajula la yasduku hatta yakuna siddiqan. Dan tidaklah ada seorang yang selalu jujur. Jujur dalam ucapannya, jujur dalam perbuatannya, hatta yakuna siddiqan. Itu ada tasdid ya, di atasnya dal. Siddiq jadi sighah mubalaghah. Bukan hanya siddiqon tapi siddiqan. Akan ditulis baginya orang yang sangat jujur sekali. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sedangkan dusta akan mengantarkan kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan keburukan akan mengantarkan ke dalam neraka. Kemudian beliau mengatakan, wa innar rajula, dan tidaklah ada seseorang la yakdzibu, yang dia senantiasa berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai Allah tulis di sisinya orang ini adalah orang yang kadzab, ada tasdidnya lagi, sebagai pendusta besar. Meskipun dia jujur, Allah tidak percaya dengan orang itu. Meskipun dia mengatakan sebenarnya Allah sudah tidak percaya lagi. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk jujur. Jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan kita. Kata Nabi SAW, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang ketika puasa dia tidak meninggalkan perkara dusta, ucapan dusta, wal amala bihi, dan perbuatan dusta, perbuatannya tidak sesuai dengan realita, wal jahla, dia melakukan kejahilan, falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya dalam puasanya. Artinya puasanya tidak berpahala. Dia berpuasa, sah puasanya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan memberikan pahala baginya. Kenapa? Karena dia dusta. Dia mengucapkan yang tidak sesuai, dia berbuat dengan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan kita dilatih selama 1 bulan untuk berkata jujur, ya, tidak boleh berkata-kata kotor, bahkan berbuat sesuai dengan kenyataan, ya, tidak memanipulasi dan yang selainnya. Itulah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk latihan kesabaran yang ada di bulan Ramadan, sehingga sangat tepat ketika Nabi SAW menyebut bulan Ramadan sebagai syahrus sabar, karena kita dilatih sabar dalam melakukan berbagai macam ketaatan. Kita dilatih sabar dalam menghadapi ujian lapar, menghadapi mencari makanan yang halal, menahan kemarahan, dan juga sabar di dalam masalah kejujuran. Maka apa yang akan didapatkan setelah seorang lolos
dan lulus ya dari ujian kesabaran di bulan Ramadan, ketahuilah bahwa ketika Ramadan berhasil mencetak seorang mukmin, bukan hanya menjadi mukmin yang beriman dan bertakwa, tapi ada nilai tambah menjadi mukmin yang sabar, menjadi mukmin yang penyabar. Maka ketahuilah kesabaran yang dimilikinya, terutama ketika berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan untuknya, sabarnya dia itu mendatangkan pahala yang tanpa batas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang mendapatkan ajar, mendapatkan pahala bighairi hisabin, yang tidak dihitung. Bukan hanya pelipat gandaan 10, 700 sekian kali lipat, tapi tidak bisa dihitung. Sabarnya dia itu mendatangkan pahala. Antum bayangkan ya, ada seorang yang sakit misalnya, yang dia tidak bisa makan, kondisinya nggak nyaman, dia sabar, dia tidak mengeluh, dia tetap menikmati sakitnya dengan terus ikhtiar dan berusaha dan berobat. Kesabaran dia semacam ini ya, dia tidak ngapa-ngapain, dia tidak sedang baca Quran, dia tidak sedang puasa, dia tidak sedang sholat, dia sabar, habsun nafsi, menahan jiwanya. Kata Allah, ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kepada mereka tanpa batas. Subhanallah. Diamnya dia, sabarnya dia mendatangkan pahala yang luar biasa. Dia bisa berkeluh kesah, dia bisa marah dengan sakitnya, tapi dia memilih sabar karena dia telah lolos madrasah Ramadan yang berhasil melatih kesabaran untuk dia. Yang terakhir, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwa di surga itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Dan di dalam surga ada istana yang sangat besar, dengan taman yang luar biasa, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, pepohonan yang rindang, sangat indah sekali, sebagaimana Allah sebutkan di dalam banyak ayat dalam Al-Quran, di antara di surat Ar-Rahman dan di surat Al-Waqi'ah. Dan dari istana yang besar itu, yang sangat besar sekali itu, di dalamnya ada sebuah ghurfah, ada sebuah kamar istimewa, bukan kamar kecil ukuran 3x3 ya. Kamarnya besar dengan perabot, dengan dipan yang marfu'ah, wa sururim marfu'ah, kata Allah, dan dipan yang marfu', yang terangkat sangat karena saking empuknya. Kemudian dengan perabot yang luar biasa, dengan bidadari yang cantik jelita. Ada ghurfah yang demikian istimewa. Maka surga yang semacam itu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang surga yang demikian rupa, Allah berfirman, "Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabar." Dan mereka ini dibalas dengan ghurfah, dengan kamar istimewa di dalam surga. Kenapa mereka mendapatkan kamar khusus? Mungkin kamar di dunianya tidak terlalu indah, kasurnya sudah waktunya ganti tapi dipertahankan. Tapi nanti di surga dia mendapatkan ghurfah khasah, kamar khusus untuk dia dan bidadari yang ada di dalamnya. Kenapa? Bima sabaru, karena dulu dia bersabar ketika di dunia. Wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama, dan dia ketika masuk maka disambut dengan perhormatan dan ucapan salam di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa kesabaran perkara yang besar, dan kita sekarang berada di hari yang ke-13. Bagi yang masih belum bisa menahan emosi, ibu-ibu yang suka marah kepada anak-anaknya, istri yang suka bantah suaminya dan sebagainya, maka sekarang saatnya bersabar ya. Sekarang saatnya bersabar. Kita sadar bahwa ini adalah kehidupan dunia, dan kita berharap Ramadan benar-benar bisa melatih kita menjadi orang yang penyabar. Silakan marah ketika memang marah adalah kebaikan, tapi tahan, jangan marah ketika marah hanya sekedar melampiaskan kekesalan dan kekecewaan. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Cukup Pak? Gak ada tanya jawab ya? Baik, kalau sudah cukup ya, kita siapkan diri kita untuk berbuka, dan berbuka salah satu ibadah. Dan sebelum berbuka kita sabar dulu ya, kurang beberapa menit lagi. Kita latih diri untuk sabar, dan semoga dengan kesabaran itu kita mendapatkan berbuka yang istimewa, yaitu berbuka dengan makanan yang luar biasa. Dan lebih dari itu, semoga puasa kita hari ini dan
hari-hari yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.